Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita. Kita akan beribadah pada hari Minggu ini. Mari kita siapkan roh, jiwa, dan tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari bersyukur jemaat Tuhan, sebab Dia Bapa yang baik. Kami bersyukur. Bersyukur Tuhan, kami punya Engkau, Allah yang baik, Bapa yang setia.
ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, yes Lord, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan kita sembah Tuhan. Haleluya. Kau baik Bapa, Kau baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih
jemaat Tuhan terus menyembah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Sebab Dia Allah yang baik. Dia Allah yang memulihkan keadaan kita. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, pulihkan jiwa kami. Hadirat-Mu Tuhan, sembuhkan kami. Hadirat-Mu Tuhan, berikan pengharapan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa kasih Bapa. Sudah dibaptis dengan bahasa roh, yang sudah berbahasa roh, Orabaya Sanda, Orabalabaya Se. Oh, kita berdoa dalam bahasa roh lebih lagi. Oralabala bangkitkan roh kita. Oriarabaya Sanda, Rabakaralabo, Oriarabaya Sanda, Ralabo, Oriarabaya Sanda, Ralabalabalabo, Oriarabaya Sanda, Ralabo, Oriarabaya Sanda, Ralabo, Oriarabaya Se. Terima kasih. Puji-pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Mari jemaat di rumah beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan.
Engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat lawatanmu, buat hadiratmu Tuhan. Di tengah-tengah kami Tuhan hari ini Engkau dahsyat Tuhan. Pemelihara kami kuat, pemelihara kami sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat Indonesia Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Indonesia Tuhan Yesus. Semua pulau-pulaunya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua penduduknya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah tercurah atas Indonesia. Pemulihan terjadi atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia sembuh dan pulih dari COVID-19. Indonesia sembuh dan pulih dari krisis ekonomi. Indonesia dibersihkan, dipulihkan Tuhan, dibebaskan dari radikalisme dan terorisme Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Tuhan. Dan juga buat wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Hikmat Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang memerintah atas mereka Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus. Agar mereka membawa bangsa ini sesuai dengan rencanamu Tuhan. Engkau berkati Tuhan MPR, DPR, para menteri Tuhan. Bahkan semua pejabat-pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Biar roh yang takut akan Tuhan menyertai setiap tugas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga keadilan sosial, kesejahteraan menjadi milik semua rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa juga Tuhan gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko Nyotora Harjo beserta keempat wakilnya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Perlindungan darah anak domba Allah sempurna atas mereka Tuhan dan keluarga besarnya. Dimanapun anak-Mu berada Tuhan, tudung kemuliaan Tuhan selalu menudungi mereka Tuhan. Kami juga Tuhan bawa Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Karayon kami Pak Yongki Taufan Wijoyo beserta kedua wakilnya Pak Ari Nugroho dan Pak Riza Solihin Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau lindungi mereka dengan sempurna Bapa. Kami bawa juga Tuhan gembala di tempat ini GBI Top Curug Tuhan, Pak Iwan Santoso Tuhan dan keluarga besar mereka Tuhan. Bahkan semua gembala-gembala yang ada di ranting Tuhan Rayon 9 Depok, tutup bungkus mereka dan keluarga besar mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Dimanapun hamba-hamba-Mu ini berada Tuhan, Engkau senantiasa sertai pelayanan mereka Tuhan dengan tanda-tanda kuasa yang heran dan dahsyat Tuhan. Berikan kerendahan hati, berikan hati Bapa yang lebih lagi buat mereka Tuhan. Berikan kemampuan secara ilahi buat mereka dalam memimpin domba-domba-Mu yang Kau percayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat TDRP, buat pemimpinnya Ibu Omi Lohana Pesi Tuhan. Dan buat semua jajarannya Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Berikan hikmat daripada sorga Tuhan. Untuk mereka mengelola taman doa rumah pengorbanan ini Tuhan. Sebab dari TDRP ini Tuhan, akan ada prajurit-prajurit Allah yang gagah perkasa Tuhan. Yang siap untuk menuai jiwa-jiwa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota Depok Tuhan, untuk Curug Tuhan, untuk Gunung Sindur Tuhan. Kau berkati air, udara dan tanahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atmosfernya Engkau ubahkan menjadi atmosfer surgawi. Dan kami percaya bahwa penuaian jiwa terjadi Tuhan atas kota kami Tuhan, atas tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Engkau berkati semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ikut ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelepasan, yang butuh jawaban Tuhan berikan jawaban dalam kehidupan mereka Tuhan. Sebab Engkau adalah jawaban Tuhan, Engkau adalah kekuatan dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami yang mengambil bagian di dalam melayani-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, kuduskan kami dan layakkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap untuk lebih lagi menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus.
untuk lebih lagi memuji nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang dilambaikan. Tangan-tangan yang siap untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Siap-siap kita berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri,
kita akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga dan kita akan menyaksikan pengumuman. Setelah itu kita akan memberikan persembahan. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita mengucap syukur masih bisa bertemu. Walaupun secara online, doakan supaya ibadah offline segera berlangsung kembali. Walaupun kita beribadah secara online, tapi tidak mengurangi hadirat dan jamahan Tuhan, di mana hati saudara merindukannya. Saudaraku, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kami hadir menyediakan pelayanan online dan juga offline dengan memperhatikan protokol kesehatan yang meliputi penyerahan anak, pelayanan kedukaan, pelayanan pemberkatan pernikahan, baptisan air, dan pelayanan ucapan syukur. Apabila Anda membutuhkan salah satu dari pelayanan kami, dapat menghubungi nomor telepon 0858 8269 3850 dengan Bapak Iwan, atau dapat menghubungi 0857 1604 4513 dengan Ibu Yanti, atau juga dapat menghubungi 0859 4739 5639 dengan Saudari Cencen. Dan untuk persembahan umum maupun persepuluhan saudaraku yang merupakan persembahan bagian dari ibadah kita, dapat memberikan persembahan tersebut pada nomor rekening yang tertera di bawah ini. BCA di nomor 3190 143928 atas nama GBI Curug. Akan dibuka kembali ibadah offline atau tatap muka pada minggu kedua di bulan September 2021, disertai dengan perjamuan kudus dan pengembalian persepuluhan bersama-sama. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya,
Pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalammu.
Tuhan, angkat pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, Tuhan. Waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari jemaat Tuhan beri tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Melebihi siapapun juga Kau, Tuhan, andalan dalam hidupku. Tiada yang seperti-Mu. Oh, kami percaya. Haleluya. Oh, kinarama yashe. Kinarama yashe. Katakan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Shalom, puji Tuhan, saya senang sekali bisa berada di sini, bisa bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan, kita bisa berkumpul bersama walaupun melalui ibadah online ini. Dan sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Iwan Santoso sebagai Gembala di GBI Curug. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kalau saya diberikan kehormatan untuk melayani di tempat ini. Dan kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saja kita mari berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami boleh berkumpul, memuji menyembah Engkau Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Bapak, kami tahu Tuhan bahwa tanpa kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kami, walaupun kami terpisah secara lokasi, tapi kami tahu Tuhan Kau bisa hadir, bisa menyertai kami, bisa memberikan kepada kami hikmat dan marifat, membuka hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Kau kehendaki supaya kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pengurapan-Mu ada Tuhan pada kami semua, terutama kepada hamba-Mu ya Bapa, supaya setiap perkataan yang keluar berasal dari hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan membagikan kepada kita satu tema mengenai kerajaan dari anaknya yang terkasih. Nah, kenapa saya ambil tema ini? Karena saya masih mengangkat tema dari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ya. Di dalam kemerdekaan itu sebenarnya ada dua tahap ya. Tahap pertama adalah tahap untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri. Tetapi tahap berikutnya adalah bagaimana kita menghidupi kemerdekaan itu. Beberapa hari ini kita melihat ada satu berita yang sungguh sangat buat saya pribadi ya, sangat memprihatinkan, yaitu apa yang terjadi kepada satu bangsa atau negara yang namanya Afghanistan, Bapak Ibu ya. Saya tidak mau bicara tentang ideologi ya, tetapi kita bisa melihat di sini bagaimana kemudian terjadi sebuah usaha besar-besaran dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menyelamatkan penduduknya yang masih ada di Afghanistan, terutama di ibu kota di Kabul ya. Ada sekitar ribuan warga negara Amerika Serikat yang masih ada di sana yang sekarang sepertinya terjebak ya, mereka harus selamatkan keluar dari Afghanistan, dan sekarang ini sedang terjadi usaha tersebut. Nah, ada satu ayat Bapak Ibu di Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13 ya. Firman Tuhan ini adalah sangat luar biasa karena di situ Paulus menggambarkan tentang kondisi bagaimana kita itu juga diselamatkan dari sebuah kerajaan ya. Ayatnya bilang begini Saudara, dan Ia, maksudnya di sini adalah Yesus, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Itulah sebabnya saya kasih judul khotbah saya ini adalah Kingdom of the Beloved Son ya. Kita dulu memang ada di dalam kerajaan kegelapan ya. Dan kita itu tidak bisa keluar dari sana. Dan kemudian Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita keluar dari kerajaan kegelapan tersebut, masuk ke dalam kerajaan anak yang kekasih, saudara. Dan itulah yang disebut dengan kita dimerdekakan. Ya, kita itu dimerdekakan, kita dibebaskan. Memang kalau secara lokasi kita sekarang masih ada di tempat yang sama dengan kita lahir, dengan hidup kita sebelum kita jadi orang percaya. Kita tetap ada di tempat, di lokasi, di bumi ini ya, di bumi yang penuh dengan masih ada dalam dosa ini, saudara ya. Tetapi secara rohani kita ini sebenarnya sudah pindah, walaupun lokasi kita masih sama secara jasmani, tapi kita sudah pindah secara rohani dari kerajaan iblis dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Sebenarnya di dalam pengertian dalam Alkitab saudara ya, ada 4 kondisi yang dialami oleh manusia. Dan kondisi ini bisa kita lihat di sini. Kondisi yang pertama adalah bagaimana kita ini dalam kondisi tidak berdosa. Kita di sini bukan maksudnya kita secara pribadi, tetapi manusia diwakili oleh Adam. Dulu waktu Adam ada di Taman Eden diciptakan oleh Tuhan. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, Adam itu dalam kondisi tidak berdosa. Saya yakin saudara pernah mendengar cerita bagaimana kemudian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Hal tersebut dicatat dalam Kejadian pasal yang ketiga. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kemudian masuk ke dalam kondisi
yang namanya tidak bisa tidak berdosa. Roma pasal yang ketiga berkata bahwa semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah kemudian apa yang terjadi? Datanglah Tuhan Yesus ke dunia ini sebagai manusia yang kemudian mati di kayu salib menebus dosa kita semua. Nah pada saat itulah kita dibebaskan dari kondisi berdosa ini, jadi kondisi dibenarkan. Ya tadi kita sudah baca ayatnya di Kolose pasal 1 ayat yang 13 ya. Kondisi itu saudara ya digambarkan pada poin yang ketiga, yaitu kondisi bisa tidak berdosa. Ya, kalau tadi kan di kondisi yang kedua adalah manusia itu tidak bisa tidak berdosa. Nah sekarang kita punya kondisinya adalah bisa tidak berdosa. Nah bagian ini yang saya mau bahas pada kesempatan hari ini. Bagian yang dimana kita harus mempertahankan kemerdekaan kita dengan kita tetap percaya. Nah nanti masih ada kondisi yang berikutnya, itu kondisi yang keempat. Itu terjadi ketika kita nanti bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, yaitu kondisi di mana kita tidak bisa berdosa. Ya, nah itu tapi nanti ketika kita sudah disempurnakan, kita memiliki tubuh kemuliaan, kita sudah dijadikan satu dengan Tuhan Yesus Kristus, kita hidup dalam kekekalan di tempat itu, dalam kondisi itu, kita tidak bisa lagi berdosa. Tadi kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara ingat ya, kita ini dimerdekakan karena kita percaya, beriman kepada apa yang Yesus kerjakan di kayu salib. Itu sebabnya Yohanes 3:16 bilang begini kan saudara ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengantarkan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ tidak ada sama sekali dikatakan bahwa kita harus berbuat sesuatu, saudara. Cukup percaya. Nah, tetapi tidak berarti setelah kita percaya kepada Yesus dan kemudian kita dibenarkan, kemudian setelah itu kita enak-enak saja. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita ini setelah kita diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan kita, Bapak Ibu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kita diselamatkan karena kita percaya, lalu bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan? Apa modalnya untuk kita bisa mengerjakan keselamatan ini? Bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan ini? Ya, jangan saudara berpikir, oh kalau misalnya percaya itu membuat kita diselamatkan, berarti untuk mempertahankan keselamatan itu kita harus misalnya berusaha melakukan sesuatu. Betul saudara, kita harus berusaha, tetapi caranya harus dimulai dengan cara yang benar. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan di Galatia bilang begini, apakah kamu sebodoh itu? Kamu sudah mulai dengan roh, jangan kamu akhiri dengan daging. Itu maksudnya adalah, kalau kita sudah diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus secara rohani, karena kita beriman, maka jangan kita kemudian mengerjakan keselamatan dengan melakukannya dengan usaha sendiri. Itu adalah sebuah kesalahan. Ya, kalau kita dimerdekakan karena kita percaya, maka kita mengerjakan atau mengisi kemerdekaan, mengerjakan keselamatan juga dengan percaya. Ada satu ayat yang sangat powerful, ya di Ibrani 11 ayat yang ke-6, bagian A. Ayat tersebut bilang begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya ulangi ya saudara ya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di dalam Alkitab kalau sampai dikatakan tidak mungkin bagi Tuhan, wah itu sudah absolut, itu sudah mutlak. Dikatakan tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan, mau berkenan di hadapan Tuhan, mau diterima oleh Tuhan, cara cuma satu, ya, beriman, percaya kepada Dia. Nah, beriman itu apa sih, Bapak Ibu ya? Banyak orang tanyakan beriman itu apa, ya? Sebenarnya 5 ayat sebelumnya sudah dibuat dan sudah ditulis definisi yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani. Ya, apa itu iman? Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana caranya kita bisa punya iman? Kita akan lihat dua contoh dalam Alkitab, ya, dua tokoh dalam Alkitab yang mempergunakan imannya sehingga mereka bisa mengalami terobosan, bisa mengalami pemulihan yang luar biasa. Nah, bagian yang pertama, kita akan baca dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini ya, tentang seorang buta yang ada di pinggir jalan yang namanya Bartimius. Judulnya, Yesus menyembuhkan Bartimius. Ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya, dan ada orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Nah, mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah saudara, jadi kita sudah tahu ceritanya. Ada orang buta namanya Bartimius, dia tinggal di Yeriko, dan dia ini rupanya sudah tahu mengenai Yesus. Lalu dia mulai berteriak-teriak. Namanya juga dia nggak tahu di mana, ya dia pokoknya teriak aja lah, supaya paling tidak mungkin Yesus bisa dengar. Memang Yeriko itu kotanya nggak terlalu besar. Dan kalau orang teriak-teriak, mungkin ya kira-kira setengah kota itu bisa dengar lah ya. Jadi jangan saudara bayangkan kotanya kayak kota Jakarta gitu ya. Tidak ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Dia mulai berteriak-teriak, rupanya saking kencengnya teriaknya orang-orang di sekitarnya itu merasa terganggu. Dan kemudian nyuruh dia diam. Bukannya berhenti, dia malah makin kencang. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus kemudian dengar. Mungkin saudara bertanya, Yesus pasti dengar lah, namanya juga Tuhan. Saudara ingat Yesus itu dia ketika ada di dunia dia menjadi manusia ya. Saudara, dia menanggalkan kealahannya, bukan berarti dia berhenti sebagai Allah ya. Tapi dia tidak pakai kealahannya, kemahakuasaannya. Sehingga dia sama seperti saudara dan saya ya. Lalu ketika Bartimius berteriak-teriak, Yesus mendengar, Yesus panggil. Ketika Yesus panggil, Yesus kemudian tanya Bartimius, "Kamu mau apa?" Nah ini pelajaran buat kita saudara ya. Kita kalau sudah ketemu sama Tuhan dan Tuhan bertanya kepada kita apa yang kita kehendaki. Karena kadang-kadang kita datang kepada Tuhan, kita minta sama Tuhan yang bukan yang kita butuhkan, tetapi apa yang kita inginkan secara daging. Nah itu yang makanya Tuhan seperti ngetes Bartimius. Pasti Tuhan tahu dong Bartimius membutuhkan kesembuhan. Tapi bisa aja kan Bartimius minta sama Tuhannya, "Tuhan Yesus, semoga orang-orang yang lewat di depan jalan saya ngasih duitnya banyak." Bisa kan saudara ya, mintanya itu ya. Tapi Bartimius tahu yang dia butuhkan adalah kesembuhan. Lalu menarik sekali Bartimius jawab begini, "Rabuni." Ya, ini artinya guru. Rabuni itu bukan artinya dirabunin, bukan. Rabuni artinya guru, supaya aku dapat melihat. Dan perhatikan apa kata-kata Yesus. Dia bilang begini, "Pergilah," ya di ayatnya yang ke 52, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Imanmu telah menyelamatkan engkau. Menarik, Yesus pakai kata menyelamatkan, bukan menyembuhkan. Karena di dalam Yesus yang namanya keselamatan itu termasuk di dalamnya juga kesembuhan.
Amin, saudara ya. Yesus mati di kayu salib untuk memberikan kepada kita jawaban dari semua masalah yang akan kita hadapi di dunia ini. Artinya masalah yang membuat kita tidak bisa datang kepada Bapa. Masalah yang membuat kita tidak bisa selamatkan. Itu semua Tuhan sudah sediakan. Makanya Yesus bilang, ketika dia menyelamatkan manusia, dia bilang, sudah selesai. Termasuk dalamnya adalah kesembuhan. Bukan berarti kesembuhan itu selalu sama dengan keselamatan, tidak saudara ya. Tetapi di dalamnya bisa terjadi karena kasih karunia Tuhan kita disembuhkan. Kenapa? Ada yang disembuhkan, ada yang tidak, yaitu kita selalu sebutnya adalah kedaulatan Tuhan. Saudara ya. Tuhan pasti tahu apa yang terbaik bagi kita. Tetapi kalau ada orang disembuhkan, itu pasti tujuannya untuk keselamatan jiwa orang tersebut dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kesaksian bagi orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan, sehingga mereka bisa percaya kepada Yesus. Itu tujuan utama dari mujizat dan kesembuhan. Tetapi apa yang terjadi kepada Bartimeus ini? Dia diselamatkan jiwanya. Buktinya di ayat itu dikatakan, pada saat itu melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Jadi dia mengalami dua hal. Pertama, ia diselamatkan jiwanya. Yang kedua, dia juga mengalami kesembuhan. Wow. Di dalam Yesus itu berkatnya itu satu paket ya. Itulah sebabnya sebenarnya ketika kita percaya Yesus, semuanya sudah diberikan kepada kita ya. Semuanya sudah kita terima. Tapi pertanyaannya, dari mana Yesus tahu bahwa Bartimeus punya iman? Mungkin saudara sekali lagi bertanya, ya jelaslah Yesus tahu dia Tuhan. Tetapi sebenarnya ada satu petunjuk yang memperlihatkan bahwa Bartimeus memberikan suatu bukti bahwa dia memang punya iman. Sekali lagi, kita ingat ya, Yesus itu juga kan dia sebagai manusia. Walaupun kita mungkin juga ada orang yang menafsirkan bahwa Yesus bisa tahu hatinya Bartimeus lewat pekerjaan Roh Kudus. Tetapi sebenarnya di perikop ini, itu dikasih tahu satu petunjuk kepada kita, bukti bahwa Bartimeus memang punya iman. Yaitu di ayatnya yang ke-50. Dikatakan begini, ketika Yesus memanggil Bartimeus, di ayat 50 dikatakan begini, lalu ia, Bartimeus, menanggalkan jubahnya, ia segera pergi dan mendapatkan Yesus. Cerita ini ada di Injil Matius dan Injil Lukas juga, tapi hanya Injil Markus yang mencatat bahwa Bartimeus menanggalkan jubahnya. Kenapa itu dicatat? Nah, ada beberapa penafsiran, tetapi saya menemukan satu penafsiran yang menarik, yang mengatakan bahwa kemungkinan Bartimeus menanggalkan yang namanya jubah orang najis. Apa itu jubah orang najis? Jadi rupanya ada sebuah catatan di mana dulu orang-orang yang najis bagi bangsa Israel, bagi bangsa Yahudi, itu diberikan jubah khusus supaya mereka ketahuan bahwa mereka itu orang najis. Sehingga orang dari jauh bisa tahu bahwa ini adalah orang yang najis. Karena orang Israel itu, saudara, terutama para imam, itu tidak boleh bersentuhan dengan orang yang najis. Mereka bersentuhan, udah panjang urusan. Imam itu harus membersihkan dirinya ya, harus mandi lah ya, berapa kali dan seterusnya, dibasuh dan seterusnya. Ya, mungkin ya mandi kembang 7 rupa kali ya, saya nggak tahu ya. Tapi mereka itu harus di-purify, dikuduskan lagi kalau bersentuhan dengan orang yang najis. Nah, oleh karena itu supaya gampang dikasih, orang yang najis itulah yang dikasih tanda. Hal ini menarik, karena kalau kita baca di ayat 50 dikatakan begini, ia menanggalkan jubahnya lalu segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Artinya waktu dia menanggalkan jubah, dia belum disembuhkan. Belum. Setelah menanggalkan baru pergi kepada Yesus, lalu mereka berbincang-bincang, akhirnya setelah itu baru Bartimeus disembuhkan. Kalau betul itu adalah jubah yang menandakan dia adalah orang cacat, dalam artian buta, ketika dia menanggalkan jubahnya, berarti Bartimeus tahu bahwa ketika dia ketemu dengan Yesus, jubahnya sudah tidak perlu lagi dia pakai. Bahkan dia tanggalkan, dia lepaskan. Itulah bukti dari iman Bartimeus. Karena Bartimeus belum disembuhkan, tapi dia sudah tanggalkan jubahnya. Artinya dia percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus akan menyembuhkan dia. Ketika dia ketemu dengan Yesus, dia
pasti sembuh. Walaupun belum disembuhkan, tapi dia sudah punya tindakan iman. Saya sudah tidak perlu lagi jubahnya. Wow, luar biasa sekali. Itulah sebabnya saya percaya kenapa Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itulah tanda dari iman yang luar biasa. Belum disembuhkan, tapi dia sudah percaya. Definisi pertama dari iman adalah mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan diri sendiri. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita yang dalam kondisi, ya puji Tuhan kita diberkati dengan kesehatan, apa jubah yang kita pakai? Apa jubah yang membuat kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan jubah tersebut? Nah, jubah ini adalah lambang sudah dari pengandalan kepada diri sendiri, kepada kekuatan kita sendiri. Praktisnya apa jubah yang kita pakai? Ya, banyak sebenarnya ya. Yang pertama adalah pikiran kita sendiri. Kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Ketika kita ada masalah, kita cari solusi dengan cara kita sendiri. Yang kedua, jabatan atau posisi kita. Ketika kita punya posisi, kita bisa memakai posisi kita untuk membuat diri kita lebih baik. Ya, kalau ada masalah kita pakai posisi kita itu. Dan yang terakhir, yang biasanya paling banyak terjadi, yaitu uang, materi yang kita miliki. Kalau punya uang, rasanya semuanya bisa dijawab. Punya uang nggak salah, tapi kalau kita mengandalkan uang, nah itu salah. Karena sampai-sampai kalau saudara pernah menghitung berapa kali Alkitab bicara soal uang, itu jauh lebih banyak daripada bicara soal surga, lebih banyak daripada bicara soal iman. Uang itu adalah saingan terbesar Tuhan. Jangan pikir saingan terbesar Tuhan adalah iblis. Enggak ya saudara ya. Sebagai contoh, saya kasih contoh sederhana aja saudara. Kalau kita sakit flu ya, flu beneran nih ya saudara, bukan COVID-19. Ya. Apa yang secara wajar kita lakukan adalah kita beli obat dan kemudian istirahat. Biasanya ya selesai. Dan gak banyak di antara kita mungkin yang mencoba untuk berdoa sampai sembuh tanpa minum obat, supaya flu-nya itu segera sembuh. Ya, kenapa? Karena jauh lebih mudah beli obat flu, gak mahal juga kan. Dan tinggal pergi keluar ke warung pun kita bisa beli obat flu ya. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya nggak punya duit? Obat flu berapa sih? Mungkin Rp2.000. Nah, Rp2.000 aja nggak ada Rp2.000 gitu kan. Ini jangan sampai terjadi sih. Tapi kita mengandai-andaikan ya. Maka apa yang kita lakukan? Ya, ada satu jemaat di tempat lain bilang, pinjam tetangga Pak. Ya, nah kalau nggak ada tetangga gimana ya? Ini kan sekali lagi hanya sebuah ilustrasi. Dan sekali lagi, dan saya tidak anti obat ya. Ini sebuah ilustrasi aja. Maka apa yang kita lakukan? Ya udah, ya mengandalkan Tuhan, berdoa kan. Ini terbukti dengan kalau misalnya kita, ya jangan sampai terjadi sekali lagi ya, harus mengalami penyakit yang tidak ada obatnya. Bahkan punya uang berapapun nggak ada obatnya. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Ya udah, datang kepada Tuhan. Betul kan saudara? Jadi sebenarnya ya, dengan ilustrasi tersebut saya memperlihatkan bahwa kalau ada uang, kadang-kadang kita mengandalkan uang tersebut. Setelah pengandalan itu diizinkan Tuhan untuk dicabut, setelah baru kita datang kepada Tuhan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ya. Secara praktisnya iman itu adalah ya kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan karena kita punya uang kita mengandalkan apa-apa uang yang nomor satu. Jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Jangan mengandalkan yang namanya posisi jabatan kita sendiri. Yang kedua, kita akan lihat yang terakhir dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-14. Kisah Rasul pasalnya 14 mulai dari ayat 8 sampai ayat yang 10. Ya, ini cuma 3 ayat. Kalau tadi bicara tentang Yesus, sekarang bicara tentang Paulus. Saya bacakan bagi saudara ya.
Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri dan lalu berjalan kian kemari. Wow, ya ini satu cerita yang sangat luar biasa ya. Bahkan kalau tadi di cerita di Markus, Bartimeus yang di Yeriko itu harus berteriak-teriak kan, minta disembuhkan. Nah, di sini orangnya tidak dikatakan berteriak-teriak atau minta kepada Paulus, enggak. Ya, kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh, orang ini yang pertama dia lumpuh sejak dia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Artinya mungkin sejak lahir sudah lumpuh, ya sudah dia terimalah kondisinya gitu. Untuk kesembuhan pun tidak terpikir di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Tetapi apa terjadi? Ketika dia sedang duduk dengerin Paulus berbicara, artinya dia lagi duduk diam dengerin Paulus, karena yang lagi bicara kan Paulus, saudara. Nggak mungkin dia juga bicara kan, dia nggak mungkin melakukan sesuatu ya, dia lagi duduk dengerin gitu, saudara. Tapi rupanya cara dia duduk, cara dia dengarkan Paulus bicara itu begitu luar biasa sampai Paulus melihat dia ya. Ayat 9 kata Paulus melihat dia, melihat orang tersebut, menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Perhatikan, dia beriman dan dapat disembuhkan. Kalau Tuhan Yesus itu melihat bagaimana Bartimeus itu menanggalkan jubah, pertanyaannya apa yang Paulus lihat? Nah, singkat saja, yang jelas pasti Paulus melihat perbedaan dari cara dia duduk dan mendengarkan Paulus berbicara. Dari sekian banyak orang di ruangan itu, dia mendengarkan Paulus itu beda. Sebagai catatan, Paulus itu kalau lagi bicara, apalagi lagi dia mengajar, saudara, itu panjang dan lama. Saudara tahu kan ada ceritanya, ya, bagaimana Paulus berbicara saking lamanya ada orang yang ketiduran. Kebetulan dia duduk di jendela di lantai 3, dia jatuh mati. Ya, saking lamanya Paulus berbicara, ngantuk dia rupanya. Ya. Tapi orang itu akhirnya disembuhkan oleh Paulus. Jadi kalau Paulus lagi bicara, dia panjang dan lama. Tapi orang ini ketika dia duduk dengerin Paulus, Paulus melihat bahwa orang ini berbeda. Dan tanpa dia minta, Paulus tiba-tiba tunjuk orang itu, berdiri. Dan dia berdiri, dia sembuh. Pelajaran apa yang kita bisa tarik dari sini, saudara? Bahwa iman itu harus dilatih dan dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Perkara kecil bukan berarti perkaranya itu tidak penting, tapi yang kelihatannya sepertinya biasa saja, sepertinya perkara-perkara yang sederhana gitu, tapi ternyata itu sangat penting. Banyak orang tidak terlalu mementingkan dengan bagaimana cara kita misalnya duduk diam mendengarkan khotbah, ya, tapi ternyata di mata Tuhan itu penting sekali. Sampai-sampai orang di Listra ini tanpa dia minta, dia disembuhkan. Sekarang ini di masa pandemi ini tidak bisa duduk bareng untuk berkumpul, beribadah, saudara ya. Akhirnya kita semua beribadahnya secara online. Semua ada di rumah masing-masing. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap kita ketika kita beribadah secara online ini? Mungkin lewat YouTube, mungkin lewat Zoom. Apalagi kalau lewat YouTube. Kita hanya seperti nonton kan sebenarnya, saudara ya. Tapi kan tidak. Sebenarnya kita sedang datang dalam hadirat Tuhan, walaupun kita sedang melihat satu tayangan yang ada di gadget kita atau di televisi kita. Tapi sebenarnya kita sedang beribadah kepada Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita waktu pujian penyembahan, waktu kita mendengarkan khotbah? Apakah saudara persiapan? Ya, banyak cerita ya bagaimana para hamba Tuhan yang akhirnya tahu bahwa gimana orang-orang ya mendengarkan khotbah, beribadah itu tidak dengan
hati yang sama dengan waktu dulu. Dengan sikap yang sama dengan waktu dulu, waktu masih bisa datang ke gereja. Ya, ada yang sambil tiduran, ada yang sambil masak. Coba kalau zaman dahulu, saudara, kalau kita ke gereja kan nggak mungkin sambil tiduran. Nggak mungkin kita sambil melakukan sesuatu yang lain. Bahkan kita bersiap-siap dari pagi, sudah mandi, saudara ya, pakai pakaian terbaik, saudara, kita datang ke gereja. Dan kita konsentrasi di sana. Itu pun, saudara, kadang-kadang di gereja juga ada yang sampai di sana ya tidak sungguh-sungguh. Nah, jangan sampai. Karena dari cara kita beribadah, kelihatan iman kita. Dari cara kita memuji menyembah Tuhan, ya, itu kelihatan iman kita, saudara. Iman itu bisa dilihat, ya. Dari cara kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan juga, itu adalah bukti apakah kita benar-benar percaya atau tidak kepada Tuhan. Pertanyaan begini, kalau Rasul Paulus yang berbicara di hadapan saudara, ya, apakah ada di antara saudara yang tiba-tiba tanpa minta disembuhkan oleh Tuhan karena kita beriman? Saya berdoa semoga itu terjadi. Jadi ada dua. Yang pertama adalah kita mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Tanggalkan jubah kita. Jubah itu bicara apa? Kekuatan yang kita andalkan. Bisa itu posisi kita, kekuatan kita, pikiran kita, uang kita. Dan yang kedua adalah mulai dengan perkara-perkara yang kelihatan sederhana. Tapi mulai dari sana. Ya. Sebelum kita melangkah pada, orang bilang ya, oh beriman itu berjalan di atas air, menyembuhkan orang yang sakit, lubang tangan dan seterusnya. Ya itu bisa terjadi, tapi harus dimulai dari kita punya disiplin percaya kepada Tuhan dari hal-hal yang kecil, saudara, dari hal-hal sederhana, dari hal-hal yang kelihatannya biasa saja, tapi itu penting di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari firman-Mu mengenai bagaimana kami harus mengisi kemerdekaan kami, Tuhan. Kalau kami diselamatkan, kami dimerdekakan karena kami percaya kepada Engkau, Tuhan, maka kami pun harus mengisi kemerdekaan kami dengan kami sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar untuk benar-benar mengandalkan Engkau ya Bapa, menanggalkan semua kekuatan kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk setia pada perkara-perkara kecil, beriman, menunjukkan iman kami Tuhan lewat apa yang banyak orang anggap remeh, tetapi kami tahu itu sangat penting bagi kehidupan kami. Ajar kami untuk waspada, untuk peka Tuhan akan tantangan zaman ini Tuhan, sehingga kami bisa tetap setia, tetap mengandalkan Engkau, sehingga kami bisa sungguh-sungguh berkenan di hadapan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saya percaya Roh Kudus yang akan terus mengajar kami, mengingatkan kami akan apa yang kami sudah dengar, dan kami akan selalu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Paul. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, saya akan sampaikan kembali pengumuman untuk minggu depan, minggu kedua bulan September ini, kita sudah mulai ibadah offline, tatap muka. Amin. Disertai dengan perjamuan kudus. Itu saja. Kita akhiri ibadah ini, kita angkat tangan tinggi-tinggi dua-duanya. Terimalah kasih karunia, damai sejahtera, hidup penuh dengan berkelimpahan, berkemenangan dari Allah Bapa Tuhan kita, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua mulai hari ini hingga sampai Tuhan Yesus jemput kita semua di awan-awan permai. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.